Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita masih bisa berkumpul melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan mengkaji mendalami agama kita di Islam. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini kita akan sampaikan ayat dan hadis, juga penjelasan para alim ulama. Ampunan Allah kunci kebaikan dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan kepada ampunan Allah termasuk kebutuhan yang paling mendesak. Makanya lihat, para ulama menjelaskan kepada kita, ibadah keseharian kita itu tidak lepas mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu misal, seseorang selesai dari berwudu, teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, seorang selesai berwudu itu membaca doa. Doanya dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa seseorang selesai wudu membaca dua kalimat syahadat? Menggabungkan kebersihan dohir dengan kebersihan batin. Seorang berwudu membersihkan dohirnya. Seorang melungkapkan dua kalimat syahadat membersihkan batinnya. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi yang menunjukkan bahwasanya kita butuh ampunan kepada Allah dengan kebutuhan yang mendesak. Beliau tambahkan dalam riwayat tersebut, Allah menja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak bertaubat. Meminta kepada Allah dijadikan tawab, orang yang banyak bertaubat. Meminta kepada Allah dijadikan mutatahhirin, orang yang banyak membersihkan diri. Apa yang diharapkan dari taubat? Mendapatkan ampunan. Karena ketika seorang bertaubat, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba. Seorang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Berwudu, berdoa yang seperti itu menunjukkan kebutuhan mendesak itu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para alim ulama memberikan contoh. Selesai kita dari sholat, barusan kita selesai sholat subuh, apa teladan Nabi setelah seseorang selesai melaksanakan sholat wajib? Karena idza insarafa min sholatihi istaghfara salatan. Rasul selesai dari sholat itu istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pertama yang beliau tuntunkan
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menunjukkan kepada kita kebutuhan mendesak ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya sholat 5 waktu. Nanti diterangkan afdhalus shalah ba'dal fardhiyah qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib itu sholat tahajud. Sifat ibadur rahman, selesai mereka melaksanakan sholat tahajud, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka yastaghfirun. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal habis sholat malam. Waktu ketika seorang sholat malam di waktu sahur, saudara yang saya hormati, Allah turun ke langit dunia. Waktu ijadah yang diminta bukan diberikan kelapangan rezeki, yang diminta bukan pertama kali itu misalkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, tapi yang diminta kepada Allah ampunan. Betapa penting ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula saudara yang hormati, setelah seseorang selesai melaksanakan kewajiban dari kewajiban haji, wukuf di Arafah, disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 199, summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah dari tempat manusia bertolak, dari Arafah. Setelah itu mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Selesai melaksanakan salah satu kewajiban dari ibadah haji, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istighfar. Demikian pula kalau itu pun belum cukup, saudara yang hormati, selesai dari majelis, kita duduk di majelis mempelajari ilmu agama, berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada yang disebut dengan doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis, yang kandungan dari doa kafaratul majelis itu yang terakhir permohonan istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka. Padahal majelis ilmu kita pun disyariatkan setelahnya kita tutup dengan istighfar. Kita tutup dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang saya hormati, kalau majelisnya itu mungkin majelis maksiat. Majelis maksiat itu tongkrong cerita misalkan. Di situ barangkali lisan terpeleset ngeceroi teman, atau mungkin melasani, atau mungkin adu domba. Mungkin wajar setelah selesai astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun, ya Allah aku mohon ampun. Tapi sampai majelis ilmu pun saudara yang saya hormati, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita masih di bulan Syawal, belum lama kita tinggalkan bulan Ramadan. Coba kita tilik kembali amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan itu yang dicari ampunan, Pak. Yang dicari ampunan. Orang puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Harapannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang salat tarawih, harapannya mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika 10 terakhir, Ibunda Aisyah tanya kepada Rasulullah SAW, kalau aku tahu di malam mana Lailatul Qadar itu berada, apa yang harus aku ucapkan? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni. Minta kemaafan. Kemaafan itu al-afu lebih tinggi daripada maghfirah. Kalau maghfirah di dunia ditutupi, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil hamba tersebut sendiri, kemudian diperlihatkan kesalahan-kesalahannya. Setelah hamba itu merasa binasa, kata Allah, dahulu aku tutupi, sekarang aku maafkan, aku ampuni. Tapi kalau kemaafan itu lebih tinggi
dihapus dari catatan para malaikat. Perhatikan, sampai amal di bulan Ramadan yang demikian besar, apa yang dicari? Yang dicari cuma ampunan dan kemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara bersermati, karena memang semua kita ini sangat butuh ampunan, karena kita nggak ada yang lepas dari salah. Man dalladzi lam yu'ti illa al-majnun. Apa ada orang yang terluput dari kesalahan kecuali orang gila? Nggak ada. Keyakinan kita yang terluput dari kesalahan yang maksum cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari kita nggak lepas daripada kesalahan, nggak lepas daripada kesalahan. Padahal saudara yang saya hormati, kesalahan itulah kunci penderitaan dan kesengsaraan. Maksiat itu merupakan sumber seseorang mendapatkan kejelekan-kejelekan. Banyak diterangkan oleh para ahli ulama, semisal Imam Qayyim, kata beliau, aku melihat dosa itu mematikan hati. Kalau seorang memiliki dosa, Allah tidak memberikan kepadanya ampunan, hatinya mati. Padahal kalau hati mati, kematian hati itu lebih menghancurkan dibandingkan dengan kematian fisik. Kalau fisik kita mati, kata Nabi SAW, aksiru dzikra hajimil ladat, hanya sekedar terputus dari kelezatan dunia. Orang kalau mati, lezatnya makanan dia tidak bisa cicipi. Orang kalau mati, lezatnya misalkan bertamasya, bersenang-senang, nggak bisa itu. Cuma sekedar pemutus kelezatan di dunia. Tapi kalau hati yang mati, kesengsaraan itu melampaui negeri akhirat. Sampai dalam ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari kelak harta dan anak tidak mendatangkan manfaat kecuali siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kalau seorang maksiat mematikan hati. Bahkan nanti dalam hadis, kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, ada satu noda hitam dalam hatinya. Ketika semakin banyak kemaksiatan dia lakukan, noda hitam itu semakin menutupi hati. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Dalam hatinya itu ada ram, ada tutupan yang menutupi hati mereka disebabkan dengan apa yang mereka lakukan. Maksiat, saudara yang saya hormati, itu sumber lemahnya hati, kemudian sumber kematian hati. Kalau sudah lemah, sudah mati, sudah, jangan harapkan kebaikan. Makanya kunci kebaikan ampunan. Ampunan. Demikian pula beliau juga mengatakan, saudara yang saya hormati, dosa itu melemahkan, menjadikan seseorang selain hatinya mati, nanti mewariskan kehinaan itu kekal. Hina itu karena sebab maksiat. Apa dalil yang menunjukkan kemaksiatan itu sumber kehinaan? Faedah dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Kalau ketakwaan itu sumber kemuliaan, berarti maksiat itu sumber kehinaan, menjadi sumber kehinaan. Bahkan kata Ibn Abbas, kalau seorang maksiat nanti akan menjadikan wajahnya hitam. Saudara bisa mati, kalau wajah itu hitam di dunia, itu sudah merupakan sumber masalah. Dalam keluarga misalkan wajahnya gelap, nggak baik, ya. Suaminya wajahnya gelap, akhirnya muncul masalah dalam rumah tangga. Bahkan sampai menyebabkan satu sakit yang sulit diobati, tekanan batin. Itu sulit diobati. Kenapa? Karena suami wajahnya bersemut, tidak ada cahaya. Sebenarnya yang mati, wajahnya menghitam. Kemudian kata beliau, dzulmatan fil qabr wal qalb. Maksiat itu, kejelekan itu membuahkan kegelapan di alam barzah. Kalau di alam barzah, di kubur yang sudah gelap, penderitaan. Karena di alam barzah itu cuma 3.
Awal kali kita masuk nanti ada fitnatul qabr. Pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa yang lulus, urusan setelahnya lebih lancar. Tapi kalau nggak lulus, siapa yang nggak lulus? Pertama orang kafir, jelas nggak bisa. Karena ketokohan yang di alam barzah itu hanya Allah berikan kepada yusabbitullahu alladziina amanu. Yusabbitullahu alladziina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir nggak lulus. Ada orang munafik, mereka nggak lancar. Iya, jawaban mereka tidak teranggap ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Hal adri. Sami'tu an-nasa yaqulun, aku mendengar manusia mengucapkan, fakultuhu, aku pun ucapkan. Enggak teranggap. Kedua, nikmat kubur ini diberikan cahaya, diberikan lapang. Yang ketiganya adab kubur. Seorang ketika memiliki kemaksiatan, sumber kegelapan di alam barzah. Kemudian kegelapan hati, sudah kita sampaikan. Kalau hati sudah gelap, hancur dunia akhirat. Kemudian kata beliau, wahnan fil badan, kelemahan fisik. Ternyata penyakit itu salah satu sumbernya itu kemaksiatan kita. Kemaksiatan kita. Ketika seorang Allah berikan ampunan kesehatan, kesehatan dia akan miliki. Sumber penyakit itu ternyata maksiat. Saudara hormati, padahal kalau membahas tentang sakit, termasuk kenikmatan besar di dunia itu kalau orang diberikan kesehatan. Bahkan kunci semua nikmat itu bisa kita nikmati kalau orang sehat. Orang sehat itu makan dia bisa nikmati, makan dia bisa nikmati, santai dia bisa nikmati, sehat. Makanya kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda kulli yaumihi fata'annama hizat lahu dunya. Siapa yang memasuki waktu pagi dalam kondisi aman, sehat, punya makan, aman, sehat, punya makan, disebutkan 3 nikmat. Keamanan merupakan pokok kebaikan dunia, kebaikan agama. Kesehatan merupakan modal terbesar. Nanti kalau dalam riwayat Bukhari, nikmatani maghbun fi makatsirun minan nas, as-sihah wal farah. Sehat. Kemudian yang ketiganya memiliki makan. Saudara biasa nanti kalau orang bangun pagi memiliki makan, tenang, sehat, aman, yang rantai duit. Ya, kalau orang tua mungkin bisa ini soib. Anaknya, Pak sarapan, poso sik le ditepakin teh. Enggak bisa. Saudara biasa nanti nikmat sehat demikian besar. Sumber datangnya penyakit itu ternyata adalah maksiat. Makanya kalau dalam Islam menjenguk orang yang sakit, kalimat yang paling ringkas, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkan dosa-dosamu. Jika Allah berkehendak membersihkan dosa-dosamu, berarti sakit itu sumbernya kemaksiatan. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata-kata la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, kalau menjenguk orang sakit itu menghibur. Walaupun mungkin dia curhat, ini kata dokter, sakit saya ini parah, tinggal nunggu kedatangan malaikatul maut. Ya, jangan malah ditimpali. Ya wis, banyak baca la ilaha illallah, nanti kalau saat-saat tertentu dan mati tambah ngedrop. Ya. Kalau menjenguk orang sakit dikasih hiburan, walaupun mungkin wajahnya pucat, kelihatan, wah ini kayaknya nggak lama. Kasih penyemangat. Walaupun dia tanya, saya pernah itu ketika jenguk ada yang tanya, Mas, apa raiku ki pucat banget? Enggak, seger, nggak ngaras katanya. Akhirnya semangat itu. Tahurun, pembersih dosa, mengingatkan apa salah kita. Kok sampai Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit wahnan fil badan, dampak daripada kemaksiatan. Kemudian pula naqsan fil rizqi, kata beliau, saudara yang saya hormati, kejelekan itu menjadikan sebab rezeki seseorang berkurang, sempit rezeki. Kalau seorang berkurang sempit rezeki, ujian berat itu. Ujian berat. Betapa banyak seseorang keluar dari lisannya kalimat-kalimat buruk,
karena sempit rezeki. Lugu itu kadang omongannya jadi elek, keluar kalimat yang tidak baik, muncul emosi yang tidak terkendali, bahkan seseorang melakukan kemungkaran. Itu sumbernya kadang karena kefakiran. Kadal fakir ayakuna kufra. Kata para ulama, betapa banyak kefakiran itu menyeret kepada kekafiran, kepada kekufuran, kemaksiatan. Nah, sumber fakir, saudara yang saya hormati, rezeki sempit itu karena kemaksiatan kita. Karena kemaksiatan kita. Yang terakhir kata Ibn Abbas, buddhatan fi qulubil qalb, dibenci dalam hati-hati makhluk. Padahal kebahagiaan itu kalau orang tinggal di satu tempat, dicintai oleh manusia. Di rumah, istri, anak, orang tua, saudara, cinta, kita tenang. Di masyarakat, cinta kepada kita rasakan ketenangan. Tapi coba kalau seorang tinggal di satu tempat, jangankan di lingkungan yang lebih besar, di rumah, gimana istrimu? Benci. Dibenci sama istri itu kita ngapa-ngapa keliru. Lawang turu aja, kui batang orang ablas sisan katanya. Saudara yang saya hormati, nggak ada kebahagiaan. Sumbernya maksiat. Maka lihat, ketika seseorang dicintai oleh Allah dengan sebab kewalian, karena dia lakukan amalan-amalan yang wajib, dia tambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah, Allah cinta. Ketika Allah cinta, Jibril berucap, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, Allah cinta kepada fulan, cintai dia. Jibril pun cinta. Ketika Jibril mencintai seseorang, kemudian dia pun berkata kepada penghuni langit, innallaha yuhibbu fulan fa'ahabbuhu. Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, maka cintai oleh kalian. Akhirnya penghuni langit pun cinta. Kalau penghuni langit cinta, summa yudha'u lahul qabul fi ahlil ard, diletakkan penerimaan di muka bumi. Penduduk bumi akan cinta kepada dia. Saudara bersermati, betapa bahaya ketika seseorang maksiat tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah kunci kebaikan dunia akhirat. Yang menunjukkan ampunan itu merupakan kunci kebaikan dunia akhirat. Nanti lihat di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ketika Nabi Allah Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu istaghfiru rabbakum inna kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Kata Nuh, minta ampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Setelah itu, Allah akan kirim awan yang mendatangkan hujan yang berbarokah. Kalau bahasa mungkin lebih gampangnya, cuacanya menyenangkan. Cuaca menyenangkan itu nggak begitu panas, nggak begitu dingin. Saudara tersermati, hujan yang mendatangkan barokah. Hujan mendatangkan barokah itu tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh, yang itu menjadi rizki bagi kita. Hujan yang barokah itu membersihkan kotoran udara. Udara yang kotor kena hujan jatuh jadi bersih. Hujan yang barokah itu air-air yang kita butuhkan, sumur-sumur terisi. Kali juga begitu, sungai-sungai akhirnya ada air, ikannya banyak. Wah, mancing senang. Saudara tersermati, kalau seorang mendapatkan ampunan, yursil sama alaikum midrar. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah bentangkan harta dan anak. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya salah satu seseorang diberi, berat itu kehidupan dia. Dibentangkan harta, dibentangkan anak. Ini salah satu kesempurnaan kebahagiaan. Hartanya banyak, tapi misalkan Allah belum kasih keturunan, masih ada yang kurang itu. Apalagi kalau dibalik, anaknya banyak, hartanya kepepet. Berapa anaknya? Namung kalih. Sing lanang 5, sing wedok 5. Wah, anak 10. Penghasilan itu misalkan ya sangat-sangat sedikit. Wah, pusing itu. Umurmu kira toh, Pak? Baru 35. Kok koyo sudah 5 itu. Kakean pikiran. Saudara tersermati, yumditkum bi amwalin wa banin. Kebahagiaan dibentangkan harta dan anak. Kemudian Allah jadikan tanan-tanan, Allah jadikan sungai-sungai.
gambaran kebaikan hidup. Kalau seseorang itu mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti dalam ayat yang lain, wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadla. Surat Hud ayat yang ketiga. Kalau kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian, kemudian kalian bertaubat kepadanya, Allah akan lapangkan kepada kalian kelapangan yang baik sampai batas waktu tertentu, kemudian diberikan setiap yang memiliki karunia akan karunianya. Dalam ayat yang lain, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ditambah kekuatannya. Saudara yang saya hormati, betapa besar pahala bagi seorang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti sampai para ulama sebutkan kalimat paling baik itu diantaranya istighfar. Pertama, ternyata istighfar itu doa paling ringkes. Dan kita memiliki kebutuhan. Kebutuhan itu kalau kita minta kepada Allah dengan rinciannya, kadang satu kebutuhan 5 menit kita nggak selesai itu berdoa. Apa yang kamu butuhkan? Saya ingin punya rumah. Ya Allah, berikan saya rumah. Tapi rumahnya ini menghadap ke arah timur. Kemudian nanti jalannya nggak begitu rame. Ya. Kemudian airnya di situ bersih. Baru saja. Atau minimal seseorang meminta kepada Allah. Itu doa yang paling harus kita baca. Paling tidak itu 3. Atina fid dunya hasanah. Yang kedua, Allah maghfir lana wa liwalidayna, mendoakan orang tua. Yang ketiga, Rabbana hab lana min azwajina. Paling tidak 3 itu. Tapi kalau seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istighfar, semuanya sudah tercakup. Cuman astagfirullah. Satu kata menunjukkan kunci kebaikan dunia akhirat itu istighfar. Karena doa paling ringkas kandungannya sangat besar istighfar. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktsara istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfar, Allah akan jadikan susahnya kesenangan. Kemudian masalahnya diberikan jalan keluar, kasih rizki dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan. Menunjukkan betapa balasan orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah, kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat, istighfar, kalimat yang paling agung. Nanti kalau diperluas, kalimat yang agung itu istighfar. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Itu kalimat yang agung. Kalimat yang agung, Allahu akbar. Kalimat ini pengagungan kepada Allah. Allah zat yang maha besar. Akbar, isim tafdil, paling terbesar, paling besar. Saudara yang saya hormati, kalimat yang luar biasa. Subhanallah, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah disucikan dari segala aib dan kekurangan. Makanya subhanallah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Subhanallah tamla'ul mizan. Kemudian walhamdulillah, penyanjungan, pemujian kepada Allah dengan penuh kecintaan. Ya, dengan penuh kecintaan. Hanya Allah, pemilik kesempurnaan hanya Allah. Makanya kita puji. Istighfar dan la ilaha illallah, bahkan secara khusus dalam ayat disebutkan. Dua ini bergandengan. Fa'lan annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambi. Ketahuilah bahwasanya enggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Mohon ampun bagi dosa-dosamu. Digandengkan secara khusus la ilaha illallah, istighfar. Kalau orang pengen mendapatkan kehidupan yang baik dunia akhirat, dua ini jangan dipisahkan. Kenapa tidak boleh dipisahkan? La ilaha illallah, akidah tauhid, kunci kebaikan, la ilaha illallah.
Kalau sampai orang tutup usia, bisa dia tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, tahalal jannah, kata Nabi. Jamin masuk jannah. Kenapa istighfar tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan kita? Karena semua kita kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu salah. Dan salahnya bukan satu dua. Khata sigat mubalaghah, banyak kesalahannya. Makanya para salaf itu mereka ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semangat luar biasa. Tapi lihat di akhir hayat mereka menggabungkan dua itu. Mereka menggabungkan, ya Allah saya mohon ampun, ya Allah saya mohon ampun. Setelah itu ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka generasi terbaik. Menggabungkan dua itu. Bahkan nanti di akhirat, saudara dan hormati, ampunan Allah itu sangat kita harapkan. Yawaddul mujrimu law yattaqi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yuti. Orang yang berdosa itu sangat ingin kalau misalkan bisa menembus adab Allah di hari itu dengan anak. Coba, anak itu kalau di dunia dibanggakan luar biasa. Dibanggakan luar biasa. Sering itu kita ketemu dengan orang yang dia ceritakan anaknya yang sangat dia banggakan. Alhamdulillah, anakku sudah jadi wong kabeh saiki. Dia nopo separuh ketek. Bangga itu. Saudara mati, tapi di akhirat orang yang berdosa itu sangat ingin anaknya dikorbankan. Ya Allah, bahasa kita, silakan Adam anak saya, yang penting saya selamat. Yang kedua, dengan istrinya, wa bani wa sahibatihi wa akhi. Istri itu masya Allah di dunia kebanggaan kita. Apalagi seorang lelaki kadang peras keringat batin tulang demi membahagiakan istri itu. Tapi mahalnya ampunan Allah menunjukkan kunci kebaikan. Ya Allah, saya rela istri saya diadab, yang penting saya selamat. Saudara laki-laki, sampai semua manusia silahkan ya Allah masukkan neraka, yang penting dirinya selamat. Menunjukkan saudara yang hormati, kunci kebaikan dunia akhirat mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang di dunia mendapatkan ampunan, kebaikan-kebaikan datang, di akhirat mendapatkan ampunan, gak ada balasan seseorang mendapatkan ampunan kecuali jannah. Makanya ada ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegera menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan bersegera menggapai jannah. Itu menunjukkan ampunan itu ada kaitannya sebab seseorang mendapatkan jannah. Jadi mati, sekian ayat dan hadis kita terangkan ampunan Allah, kebutuhan yang sangat mendesak. Lah apa caranya? Apa sarananya supaya ampunan ini Allah curahkan kepada kita? Kata Nabi SAW, beliau katakan dalam hadis, kata beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Nabi SAW, takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Supaya kita takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Bulan Ramadan, la'allakum tatakun, supaya kalian bertakwa. Sawal, kita juga begitu. Tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bulan Sawal sudah nggak kelihatan lagi ketakwaannya. Rakitone masjid. Angger mangkat jamaah itu sikilku diganduli karo setan katanya. Yo pancalon setane gitu. Orang malah ya wis lah diganduli karo setan manut. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ketaatan kita, syukur kita, zikir kita. Karena takwa itu sebagian ulama seperti Ibnu Katsir memaknai an yuta Allah fala yusa wa yuskara wala yukfar wa yudkara wala yunsa. Taat tidak maksiat, syukur tidak kufur, zikir tidak lupa. Itu dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Kemudian setelah itu iringkan kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Saudara yang hormati, kenapa setelah diperintahkan takwa,
kok disebutkan wa'adbi'il sayyi'atal hasanata, iringkan kejelekan dengan kebaikan? Karena semua kita walaupun berusaha untuk melakukan ketakwaan, nggak ada yang lepas dari kekurangan. Pasti terjatuh dalam perbuatan dosa. Terjatuh dalam perbuatan dosa. Nggak ada orang yang tidak memiliki salah. Pasti mereka terjatuh dalam kesalahan. Lah kesalahan itu, kata Nabi, iringkan dengan kebaikan. Kebaikan yang kita iringkan dengan kesalahan itu bisa menghapus kesalahan kita. Bahkan dengan lafaz tamhuha, bukan ditutupi. Kalau maghfirah kan ditutupi. Kalau dihapus, catatan malaikat sudah nggak ada. Saudara yang saya hormati, betapa bahagia kalau seseorang mengiringkan kejelekannya itu dengan kebaikan. Pergauli manusia dengan pergaulan yang baik, ditutup hadis seperti itu. Lah apa kebaikan yang bisa menghapus kejelekan? Saudara yang saya hormati, pertama istighfar. Pertama istighfar. Tadi sudah sekian dicontohkan oleh para ulama, ibadah-ibadah kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Lihatlah uswah dari Nabi kita Muhammad SAW. Setiap hari itu dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Beliau tidak kurang berucap astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Gak kurang dari 100 kali. Padahal beliau, saudara yang saya hormati, maksum, dosanya dimaafkan. Kenapa kau mohon ampun? Ada 2 pelajaran. Pelajaran pertama menunjukkan ketawaduan beliau. Ketawaduan beliau sudah jelas mendapatkan ampunan di sisi Allah, tapi beliau tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pribadi yang tawadu. Kalau kelas kita misalkan dapat bocoran dosamu Singapura, wah, merdeka. Iya, itu suruh amalan-amalan misalkan yang ada keutamaan, ngopo Singapura. Tapi Rasulullah SAW tawadu beliau masih astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, 100 kali tidak kurang dalam satu hari. Yang kedua, sebagai keteladanan bagi umatnya. Kalau aku saja yang mendapatkan ampunan masih istighfar, umatku, kalian kan nggak maksum. Kalian tidak maksum, berarti sangat butuh istighfar. Saudara yang saya hormati, sebab kemaafan di sisi Allah itu istighfar. Makanya nanti dalam hadis, kalau seorang anak hamba melakukan kemaksiatan, ada satu noda hitam dalam hatinya. Kemudian ketika itu dia tinggalkan maksiat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, saqila qalbu, hatinya kembali cemerlang. Saudara yang saya hormati, basahi lisan kita dengan kalimat astagfirullah. Tapi jangan salah, masih banyak saudara-saudara kita ketika istighfar itu dengan bacaan astagfirullah. Bukan asto ya, karena tak ketemu goib akhirnya astagfirullah, astagfirullah. Bukan asto, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun. Lesan yang senantiasa basah dengan istighfar tidak akan menyesal. Bahkan nanti dalam riwayat termasuk orang paling bahagia di akhirat. Catatan amalannya paling banyak terisi dengan kalimat astagfirullah. Makanya tadi kita sampaikan kalimat-kalimat istighfar itu astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu kalimat-kalimat istimewa. Saudara yang saya hormati, sebab ampunan dan kemaafan di sisi Allah istighfar. Yang kedua, sebab ampunan dan kemaafan di sisi Allah itu taubat. Sampai Allah perintahkan semua manusia, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang yang beriman. Allah sebutkan semua, wa tubu ilallahi jami'an, menunjukkan semua kita butuh tobat. La'allakum tuflihun. La'ala itu kalau datang dari Allah maknanya wajib. Wajib kalian mendapatkan keberuntungan. Mendapatkan keberuntungan salah satunya ampunan dari sisi Allah atau minad dzambi kamalan dan bala. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti tidak memiliki dosa. Tidak memiliki dosa seperti orang yang tidak berdosa. Taubat. Saudara yang saya hormati, kapan seseorang dikatakan taubatnya itu taubat yang benar?
Kalau ada dalam dirinya 5 perkara atau 6. Kalau kemaksiatan berkaitan dengan Allah 5. 1, hentikan maksiat. Kalau orang masih melakukan kemaksiatan, itu belum dikatakan bertobat. Hentikan maksiat. Yang kedua, menyesal. Penyesalan itu biasanya terwujud dengan tetesan air mata, nangis. Penyesalan itu biasanya nampak dengan seseorang ketika mengenang, itu terasa perih. Diingatkan masa lalu dia, jangan, itu sudah masa lalu saya. Nggak mau dia. Makanya sahabat itu ada yang selesai sholat itu nangis. Kenapa? Mengingat masa lalu mereka. Ada yang masa lalu mereka itu anak perempuan dikubur hidup-hidup, nggak punya salah. Menyesal itu dengan nangis, tidak pengen terulang. Saudara yang saya hormati, ini taubat yang kedua. Yang ketiga, syarat taubat itu berjanji tidak akan mengulangi. Kalau tobatnya masih tobat sambel, itu belum dikatakan taubatan nasuha. Apa tobat sambel? Makan soto, ya, sambelnya telung sendok, kasih begitu makan itu wah seger enak. Telung jam setelahnya, aduh mules, wis taubat saya orang Arab mangan sambel katanya. Tapi 3 hari kemudian, wetenge wis mari, ayo golek anget-angetan, beli bakso sambel tuh ya. Yo sidik-sidik lah, masih berani itu belum taubatan nasuha, berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempat, pintu taubat belum tertutup. Kapan tertutupnya pintu taubat? Selama belum sakaratul maut, selama belum turun adab. Kalau sudah turun adab, taubat gak diterima. Pendalilan yang dipakai oleh para ulama, kisah Fir'aun. Lihat Fir'aun ini ketika Allah turunkan adab, terlontar dari lisannya kalimat terbaik. Apa kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun ketika mendapatkan adab ditenggelamkan di lautan? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. 3 kata. Saya iman, la ilaha illallah, saya muslim. 3 kata yang sangat indah. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru ngomong iman, baru ngomong la ilaha illallah, baru ngomong saya muslim. Sebelumnya kamu maksiat, termasuk orang yang membuat kerusakan. Kalau sudah sakaratul maut, saudara yang saya hormati, maka taubat itu sudah tertutup. Sudah tertutup. Jak sholat, nggak mau. Tapi begitu pagi bangun pagi lihat matahari terbit dari arah barat, senging ini kakulan itu. Akhirnya langsung sholat duha. Wah, taubat ya, sudah tertutup ini. Saudara yang saya hormati yang keempat, yang kelima, ikhlas. Pendorong tobatnya itu karena Allah, bukan karena dicibir, bukan karena dicemooh, bukan karena masuk penjara, tapi pendorong tobatnya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu taubatan nasuha. Lah nanti kalau berkaitan dengan hukumul adamiyin, haknya adami. Jangan hormati, kalau orang punya salah kepada adamiyin, kesalahan kepada adamiyin itu sumber kesempitan hidup. Ada itu kadang orang tinggal di satu tempat, tahu-tahu pindah. Kenapa pindah? Setelah ditelisik, ternyata dia memiliki kesalahan-kesalahan dengan orang yang banyak. Kesalahan-kesalahan dengan orang yang banyak. Wah, izin saya tinggal di sana. Sempit hidupnya kok. Sempit hidupnya. Demikian pula saudara yang hormati, kesalahan kepada sesama itu menjadikan dibenci. Sumber perpecahan, didoakan jelek. Orang itu kalau nyalai orang, kemudian yang disalahi itu tidak bisa membalas, mesti dengannya lain. Dengannya lah, neng dialan diserempet, ya. Kemudian tidak nolong, tidak minta maaf. Kita nono mas, penggolak sengsara kosong. Didoakan jelek. Saudara yang hormati, kesalahan kepada sesama dunia akhirat dia akan nyesal. Karena kata Nabi, ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Di akhirat kedzaliman itu gelap. Di akhirat itu kata Nabi, atadruna manil muflis. Tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki harta, ya Rasul. Bukan. Orang yang bangkrut itu yang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala kebaikan-kebaikan. Tapi di dunia sama orang banyak salahnya. Syatama hadza,
qadhafa hadza, akhadha mal hadza, mencaci ini, menfitnah ini, merampas harta ini, pahalanya habis dipakai bayar utang. Sampai ketika masih memiliki kedoliman, orang yang didolimi, dosanya diambil, kasihkan dia. Kesengsaraan. Makanya kalau berkaitan dengan hukukul adamiyin, itu yang terakhir, saudara yang saya hormati, selain 5 itu, nyesal, berjanji tidak akan mengulangi, kemudian yang ketiganya dihentikan maksiat, yang keempatnya pintu tobat belum tertutup, yang kelimanya ikhlas, yang keenam tambahkan datang minta maaf. Datang minta maaf. Dan kalau minta maaf nggak usah nunggu. Nanti kalau bulan Syawal saya mau datang minta maaf. Enggak. Apakah kita bisa jamin seseorang itu usianya sampai bulan Syawal? Nggak ada yang bisa jamin. Kemarin di masjid kami itu ada jamaah bertamu ke tetangga masjid. Itu setelah wudhu masih sehat. Begitu masuk masjid sampai sekian tengah ini mendekati shaf, itu tahu-tahu sudah menyungkur kayak sujud itu. Setelah sujud itu tahu-tahu, iya, langsung geledak. Di nadinya dicek, nggak ada itu, nggak ada. Coba bayangkan betapa dekat ajal kita, betapa dekat ajal kita. Kalau seorang meminta maaf kepada sesama diundurkan, saudara yang saya hormati, maka nanti menjadikan kesengsaraan itu dia tunda. Kan termasuk yang harus kita segerakan dari urusan kita, taubat. Kan mungkin pernah mendapatkan penjelasan kalau urusan dunia itu berjalan, famshu manaqibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur, berjalanlah di penjurunya, makanlah rizkinya, kepadaku kalian kembali. Urusan dunia jalan, urusan ketaatan segera itu diperhatikan. Tapi kalau urusan taubat, fafirru ilallah, lari. Kalau urusan taubat itu ditunda, itu berarti menunda kesengsaraan hidup. Makanya kisah orang yang membunuh 100 orang, semangatnya dia untuk bertobat. Ketika di tengah perjalanan datang ajal. Itu dalam riwayat, tubuh dia itu dilemparkan ke kampung yang baik. Tubuhnya ketika datang ajal di pertengahan perjalanan dilemparkan, menunjukkan segera. Bukan hanya segera, tapi berlari. Saudara yang saya hormati, meminta maaf itu merupakan sebab seseorang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, kalau seorang ingin mendapatkan ampunan dan kemaafan, taubat. Dan jangan ditunda ketika seorang bertobat. Terakhir, saudara yang saya hormati, sebab mendapatkan ampunan di sisi Allah itu adalah kalau seorang beramal kebaikan. Sebagaimana dalam ayat innal hasanat yudhibuna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Kalau seorang membiasakan baik, kejelekannya nanti akan sirna dengan sendirinya. Contoh mudah, ini ada 11 misalkan, di sini terisi air kopi warnanya hitam. Kemudian berharap warna hitam ini menjadi jernih. Taruh di bawah keran. Nggak usah ditumpahkan lah. Kerannya dihidupkan. Jangan full. Tes gitu. Taruh saja. Kebaikannya cuma kecil, air jernihnya. Tes. Tapi terus dikerjakan. Coba hari ini kita taruh, nanti malam kita cek. Air kopinya jernih. Padahal berapa air bersih yang kita tuangkan? Cuma satu tetes. Kalau orang saudara yang hormati melakukan kebaikan, keburukan itu akan menjadi sirna. Nanti para ulama terangkan di antara amal soleh yang bisa menghilangkan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, bisa mendapatkan ampunan Allah. Terpenting tauhid akidah. Akidah tauhid. Makanya kalau seseorang belajar, termasuk kalau ingin baik dalam belajarnya, perkara akidah jangan dikesampingkan. Sampai ada ulama yang menulis jalan para ulama terdahulu fi tarbiyati wal islah, dalam pendidikan dan perbaikan. Poin salah satunya mereka tauhid. Karena tauhid itu masya Allah keutamaannya. Dalam hadis qudsi Allah katakan, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Anak Adam, kalau kamu datang kepadaku sepenuh bumi kesalahan,
Bukan hanya 1, 2, sepenuh bumi. Tapi tidak membawa dosa syirik. Akidah terjaga, tauhid terjaga. Kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Allah memberikan sepenuh bumi ampunan, menunjukkan besarnya perkara tauhid. Kebaikan yang paling besar yang bisa mendatangkan ampunan, tauhid. Pengisahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat. Termasuk amalan yang bisa menjadikan sebab ampunan dari sisi Allah. Jaga salat. Sampai Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin membawakan hadis, orang yang salat itu bisa membersihkan kejelekannya. Dimisalkan seperti depan rumah ada sungai, airnya jernih, kemudian airnya banyak melimpah. Sehari mandi 5 kali. Kalau kita sehari mandi 5 kali dengan air yang bersih, dengan air yang jernih, airnya melimpah, kata Rasul, apakah tersisa kotoran? Kalau sedina atus ping 5 kok isi duit bolong, kuwi memang jenenge bolong gitu loh. Lha kuwi sinten Mas bolong no. Jenenge bolong. Kalau orang sehari mandi 5 kali masih ada kotoran, itu kalau orang tua dulu mandi bebek. Mandi bebek itu epek gitu. Saudara hormati, kalau sholat kita perhatikan, itu sebab kebersihan diri kita dari kesalahan-kesalahan. Jaga sholat. Bahkan para ulama mengatakan semua amalan setelah tauhid paling penting sholat. Sampai Nabi katakan amududdin, Rasul amril Islam wa amudu sholat wa dirwatu sanami aljian. Pokok perkara itu Islam. Islam itu para ulama terangkan 2 kalimat syahadat, tauhid. Kemudian tiang penyangganya sholat. Puncak tertingginya jihad. Amal yang bisa mendatangkan ampunan, membersihkan kesalahan kita, memperhatikan sholat. Yang ketiga, contoh yang lain, sedekah. Kata Nabi, shadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dalam hadis yang sanadnya hasan sahih, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Salah kita nanti akan bisa hilang dengan bersedekah. Perbanyak sedekah. Dan sedekah itu enggak ada kata-kata nantilah kalau kaya. Apa memang syarat sedekah itu kaya? Kan kata Quran yunfikuna fisyara wad-dara. Senang, susah. Kalau dalam kondisi susah misalkan dia infak kelotak. Kalau infak kelotak itu berapa? Paling pol 1000 itu. Iya, paling pol 1000. Tapi kalau seorang dalam kondisi lapang, Pak Takmir, saya minta nomor rekening masjid. Saya mau infak. Ini kok mang cemplung di kotak, bolongannya kecilian. Kalau dalam kondisi lapang, saudara yang hormati, sesuai dengan kelapangannya. Ternyata sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Di situ ada pelajaran tambahan, maksiat itu sifatnya panas. Makanya orang itu kalau maksiat, ya satu keluarga maksiat, ini panas itu. Sing wedok panas, emosinan. Sing laki panas, berangasan. Lawang kadang kalau rumah itu penuh dengan kemaksiatan, ayam bikin masalah, tikus bikin masalah. Soalnya para salaf itu kalau rumah kita banyak tikus, dosa kita opor gitu. Itu kemaksiatan kita apa? Saudara yang mati panas. Dan sifat sedekah itu dingin. Api panas dipadamkan dengan air. Dipadamkan dengan air. Kemaksiatan itu panas dipadamkan dengan sedekah. Sedekah itu sifatnya ayam. Makanya orang kalau banyak bersedekah, masya Allah, nanti dia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Amal kebaikan itu menghapus kejelekan. Dan masih banyak zikir, misalkan syukur, misalkan doa, misalkan. Intinya kesempatan berbuat baik sekecil apapun jangan remehkan. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Jumpa saudaranya dengan wajah yang tersenyum. Kalau kita mampu berbuat baik dengan senyuman kita, itu jangan diremehkan. Padahal senyum itu apakah perlu ada enggak ya pelatihan tersenyum manis? Lambok romoro neng omah ajar tersenyum aja. Ya, cuman modalnya satu, gowo sepion bekas ya. Mesem itu piye tuh? Ya, amalan yang ringan, jangan diremehkan. Itu bisa menghapus kesalahan kita. Jamaah hormati, ini yang bisa kita sampaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita semangat untuk beristighfar, bertaubat, beramal kebaikan sehingga mendapatkan ampunan, kemaafan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.